Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar akan semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat menjalani hidup. Oke, harus semangat. Jadi kali ini Kesusu alias kreasi suka-suka mau nyobain hal baru. Apa itu? Ngomong. Tapi bukan ngomongin orang lo ya. Ngomongin video ini. Jadi di video ini bakal ada penjelasan yang lumayan banyak supaya nulisnya gak kepanjangan lah, itu kira-kira. Nah, dari cuplikannya udah kelihatan toh itu bakal bikin apa. Betul sekali, bikin jam, atau lebih tepatnya merakit jam digital penunjuk waktu sholat. Sebisa mungkin saya bakal jelasin dari awal sampai akhir dengan bahasa yang ya bahasanya orang pemula lah, karena emang ini tutorial dibuat oleh pemula untuk pemula. Nah, pastikan akan nyimak dengan seksama dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Yuk. Hal pertama yang harus dipersiapkan adalah niat atau kemauan. Karena kalau nggak ada kemauan ya gimana ya? Untuk hal yang sederhana aja nggak bakal bisa kalau nggak ada kemauan loh. Jadi makanya pertama harus ada kemauan dulu. Kalau soal kemampuan, ntar sambil jalan juga bisa itu. Selanjutnya ada akrilik, KP, spray yang isinya tuh sabun plus air, stiker plastik transparan, terus apa lagi, bingkai. Oh ya, untuk yang belum tahu akrilik itu poli atau polimer sintetik atau apalah pokoknya semacam plastik itu. Umumnya ada beberapa warna termasuk bening yang seperti ini. Dan di kedua sisinya biasanya itu, bukan biasanya, itu mesti terdapat lapisan pelindung. Tujuan lapisan itu yang mengurangi kemungkinan goresan. Jadi supaya akhirnya tetap mulus. Yuk, lanjut ke konsep atau desain stiker. Di sini untuk desain saya bikin di aplikasi Photoshop. Tapi akan semua nggak harus bikin di Photoshop, di Corel boleh, atau aplikasi lain yang biasa digunakan untuk keperluan desain. Suka-suka aja sih soal ini. Nah, poin pentingnya ada di ukuran yang harus sesuai sama kebutuhan. Maksudnya selera dan modul jam yang bakal dipakai. Untuk konsep di sini saya bikin 40 x 80 cm. Rincian ukuran kotak-kotak yang untuk bakal mesin digitalnya itu sebagai berikut. Lihat di gambar ya teman-teman, perhatikan. Nah, kalau perlu dicatat. Oke, nah kelar semuanya nanti lanjut dicetak. Dan jangan lupa cetaknya mirror atau mode cermin atau cetak terbalik. Ini untuk info juga soal harga cetak stiker plastik transparan itu. Di Metro itu ada di kisaran 120.000 per meter. Nah, jadi bisa akan siasati supaya nggak banyak space kosong yang kebuang. Nah, yang kosong itu bisa diisi aja tuh gambar atau desain apalah atau foto. Nah, di sini saya jadikan cetak 2 rangkap. Lanjut ke pemotongan stiker. Intinya pada tahap ini buang aja bagian yang gak dipakai. Potong pakai gunting boleh, pakai pisau cutter ya gak apa-apa. Nah, kalau menurut saya ini lebih mudah pakai pisau cutter karena ya lurus, tajam, enak lah pokoknya. Kalau pakai golok juga ya gak apa-apa, tapi pasti susah.
penempelan stiker ke akrilik. Nah, dimulai dari mengelupas bagian pelindung akrilik di salah satu sisi dulu aja. Lalu basahi permukaannya dengan spray yang berisi cairan sabun plus air. Untuk takarannya saya cuma pakai sekitar 70% air, sabunnya itu 30%, cukup. Sebenarnya nggak sampai nggak apa sih. Yang paling penting diperhatikan adalah pastikan seluruh permukaannya itu terkena cairan secara merata. Semprot-semprot aja, nggak usah takut-takut. Makin basah, makin memudahkan menempelkan stiker. Perhatikan video ya, dan rasakan nanti pas praktek gimana bedanya kalau dibasahi dengan yang tidak dibasahi. Kalau nggak dibasahin, otomatis nanti ngelipet lah, yang mungkin menceng lah, yang ada gelembungnya lah. Jadi untuk poin yang ini nggak boleh untuk suka-suka. Jadi harus pakai cairan sabun plus air. Jangan nekat langsung nempel, nggak jadi nanti. Setelah dirasa posisinya pas, lanjut gunakan KP untuk menggosok permukaan stiker. Tujuan menggosok ini untuk membuang cairan yang ada di antara akrilik sama stiker, supaya cairan itu keluar dari media. Untuk tahap ini pelan-pelan aja, nggak usah terlalu kotor, nggak usah terlalu ditekan supaya nggak meninggalkan goresan.
Sambil nunggu kering, kita persiapin yang lainnya. Nah, ini triplek nih. Lakukan hal yang sama pada permukaan triplek. Oh ya, tadi kan saya cetak 2 rangkap ya stikernya. Satu mirror, itu yang nempel di akrilik yang tadi kita bikin. Dan satu lagi cetak normal, itu bakal nempel di akrilik, di triplek ini. Triplek ini untuk bagian belakang. Habis itu sekalian aja pasang rangka kayu di triplek ini. Pakai sep tembak boleh, atau pakai paku juga boleh. Rapikan bagian rangka kayunya untuk nutup bagian kayunya itu dengan selasi, atau kalau mau dicat ya monggo.
Nah ini dia rangkaian jam digitalnya, termasuk ada regulator sampai dengan program. Nah ini sampai pada tahap yang lumayan penting nih, yakni memberi rangka tambahan pada rangka utama. Jadi fungsi rangka tambahan ini itu untuk bakal dudukan setiap mesin jamnya itu. Posisinya disesuaikan aja, dinalari aja dengan posisi yang sudah ada di desain stiker ya. Untuk ukuran ketebalan, nah diukur pada garis, jadi supaya pas nempel mesin ini nempel di permukaan akrilik rata lah, jadi nggak terlalu mancung dan nggak terlalu pesek, rata. Nah untuk pemasangan rangka tambahan, mudahnya kalian punya alat ini nih, paku tembak angin atau bahasa kerennya air blade nailer. Kenapa? Karena nggak perlu berguncang saat dipalu. Kalau dipalu kan guncang tuh, nah kalau ini nggak perlu, nggak ada guncangan lah, nggak susah angkat-angkat kalau pas dipaku. Nah ini kan langsung tembak, beres. Tapi kalau belum punya ya boleh buat pakai palu dan paku, susah dikit nggak masalah, itu harga yang harus dibayar karena nggak ada alat. Atur posisi yang pas untuk semua rangka, untuk semua rangkaian. Gunakan baut untuk mengunci rangkaian pada rangka kayu.
Sampai di sini kita lompat dulu ke pengecatan bagian dalam akrilik ya. Ini stiker yang dicetak mirror yang nempel di akrilik. Kita ukur dulu kotak-kotak yang bakal untuk posisi jam, untuk bakal posisi jam digitalnya. Lalu tutup dengan kertas supaya pas kita cat di bagian ini tuh nggak ikut kena cat. Tempel aja pakai lem kertas biasa. Di sini saya pakai Povinal, tapi teman-teman nggak harus pakai Povinal, pakai Fox juga boleh, pakai glukol juga nggak apa-apa. Kalau terpaksa nggak ada semua ya udah pakai nasi juga boleh. Wes suka-suka, intinya nempel di situ. sebelum dicat. Ini penampakannya. Setelah dicat, begini perwujudannya.
pengecatan saya pakai pilok, ambil simple aja sih. Bilik pilok, semprot sampai rata, selesai. Kelar pengecatan, cat kering, lalu kita kupas bagian kertas penutup tadi. Seketika kita paham kan gunanya kertas penutup itu untuk apa. Nah iya, kelarnya kita sayat bagian bening stiker untuk kemudian kita kupas supaya bagian ini jam digital langsung bertemu akrilik tanpa dihalangi stiker. Jadi gimana ya bahasanya, pokoknya lihat video, yang penting paham, itu intinya.
Nah, ini penampilan akriliknya kalau dilihat dari sisi luar. Jadi dari posisi luar ya. Singkirkan dulu. Kita lanjut ke perakitan mesin. Setelah rangkaian jam digitalnya menduduki posisi yang pas, lanjut ke perakitan kabel bakal tegangan. Di tangan kiri ini soket, steker atau colokan sambung, bakal nyambung ke regulator jam digital. Dan kanan ini bakal nyolok ke listrik utama atau colokan rumah atau listrik PLN. Gunakan alat seadanya ya, kalau nggak lengkap. Kalau lengkap ya syukur, tapi kalau belum lengkap ya nggak masalah. Yang penting kemauan. Peribahasa yang harus dipegang kalau ngerjain ini adalah tak ada rotan akar pun jadi. Tapi kalau ada rotan jangan pakai akar. Artinya manfaatkan dulu alat-alat yang ada. Semangat berkreasi lah pokoknya.
pemasangan di bagian ini perhatikan aja. Biasanya ada tanda itu di regulator tertulis AC atau V atau 220. Yang jelas nggak akan tertulis min atau plus. Jadi nggak perlu takut kebalik. Nah, setelah terpasang kita tes dulu kalau nyala nggak. Nah, sekarang cobain akriliknya. Sekiranya pas dipasang ini udah pas belum? Kalau udah pas ya lanjut tahap berikutnya. Oh iya, pasang lampu LED 12 volt DC. Nah, untuk DC ini tegangannya dari regulator ini itu harus sampai balik. Karena kalau untuk DC itu plus ya plus, min ya min, nggak boleh. Oh, dan jangan ambil dari jalur AC karena beda itu. Nah, diingat ya, yang ini DC, jalur DC. Jadi kalau DC nggak boleh kebalik, yang min ya min, yang plus ya plus. Dan juga jangan keliru ngambil dari jalur AC karena beda. Jadi gini, penjelasan singkatnya, AC itu harus besar, kutubnya bolak-balik. Jadi nggak ada istilah terbalik kalau jalur yang dipakai adalah jenis AC. Kalau bahasa kerennya itu alternating current. Nggak tahu tuh bener apa enggak ngomongnya. Pokoknya ya itulah. Nah, kalau DC itu harus kecil, kutubnya searah, plus dan min. Untuk yang DC nggak boleh kebalik. Untuk pemasangan jalur jenis DC ini, bahasa kerennya itu ya direct current. Nah, ciri-ciri AC itu pasti ngambilnya dari PLN atau mesin genset dan sejenisnya. Kalau ciri-ciri jalur DC, arus DC itu pasti ngambilnya dari baterai atau aki aja, bukan aki-aki. Nah, ini kalau ada jalur DC padahal nggak ngambil dari baterai, nggak ngambil dari aki. Nah, inilah yang disebut rangkaian regulator. Jadi dia itu sifatnya merubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Kelar semuanya, sampailah kita di tahap akhir. Satukan semua bagian dari rangka, akrilik, bingkai,
Oh ya, untuk bagian belakang bingkai ini antara pikula sama apa namanya rangka kayu itu kaitkan aja sama siku L, lalu skrup bagian itu untuk kunci antara dua bagian tadi. Nah, sampai di sini selesai. Lanjut di uji coba final, coba nyalain. Alhamdulillah selesai ya kan. Oh iya, info aja untuk ukuran jam digital yang seperti ini 40x80 itu biasanya harga di pasaran itu dijual di kisaran 2 jutaan. Untuk modal kalau semuanya bikin sendiri totalnya sekitar 900-an lah paling, yaitu kepakainya untuk beli akrilik, stiker, mesin, kabel. Tapi kalau bingkainya bisa bikin sendiri seperti video yang udah kesusu bikin, membuat bingkai foto dan mahar, cek ya videonya. Pastinya biaya atau modal pembuatannya bakal menurun lagi tuh, mungkin bisa ada di kisaran 700-an. Lumayan toh. Oke, kali ini cukup, coba dipraktekkan. Komen jika ada yang tanyakan, subscribe, like, dan share. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.